ya. Jika di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang harus membuktikan ya bahwa ijazah yang tadi ya yang dituduhkan Bambang Tri palsu, dia Bambang Tri sendiri. Tapi nanti ya di Pengadilan Negeri Surakarta yang unik adalah yang harus membuktikan keaslian ijazah Jawa adalah pihak jaksa penuntut umum. Jadi kebalik nih, jadi makin seru nih sebenarnya. Ternyata ya mungkin ada berkahnya juga ya. Kemarin itu sempat dicabut gugatannya karena karena pengacara itu tidak meyakinkan bahwasanya tidak bisa menghadirkan ya, karena kan Bambang Tri kan ditangkap tuh. Nah, dan ingat juga yang ditangkap tuh Bambang Tri, sedangkan Gus Nur itu karena memenuhi panggilan, tapi ternyata ditahan juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri Anta Beranta ya. Nah, di kali ini kita ngobrol berdua ya sama Bung Hairudin ya. Bung Hairudin dari negeri Anta Beranta juga ya. Dia posisinya lagi naik daun ya karena sebagai mahasiswa kemarin saksi juga dari mahasiswa ya, tapi kalau mahasiswa kali ini mahasiswa yang berpikiran cerdas ya, bukan yang asal jawab kayak kemarin ya. Asal lah itu. Baik, nah ini kita mau bahas tentang Bu Kepsek ini, kepala sekolah SD Tito Yoso ya, tempat Jokowi sekolah SD gitu ya. Nah itu juga pernah juga ada diberitakan waktu kasus ijazah palsu pertama kali itu naik, bahwasanya ibu ini diwawancara ya sama Detik atau apa gitu, saya kurang tahu, sama media mainstream lah ya, media mainstream, bahwa dia menunjukkan ini ada membanggakan sekolahnya ya, bahwa ini sekolahnya pernah Pak Jokowi pernah di sini gitu ya. Tapi ternyata ya tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka bahwasanya ibu ini ibu kepala sekolah, bayangin, kepala sekolah bos. Gile. Kalau tukang sapu nggak ada masalah, mau bohong. Kepala sekolah itu mengaku sebagai umat Islam ya, padahal dia Kristen ya. Maksudnya agama lain gitu ya. Ngaku sebagai umat Islam dan ingin memenjarakan ulama karena mubahalah ya. Tapi ternyata disekak sama pengacara ya. Kita saksikan dulu videonya ini ya. Nah, ini detik-detik terbongkar ya bahwa kepalsuannya itu. Nanti kita minta perspektifnya Bung Udin nanti setelah video ini, sebentar. Ibu kan untuk pelaporan itu berarti yang Ibu laporkan bahwa Ibu keberatan bahwa ada konten dari Gus Nur itu, ada yang mengatakan bahwa ada guru yang berbohong seperti itu. Hanya itu saja Ibu? Iya, saya hanya merasa keberatan. Merasa keberatan. Ya, keberatan. Karena kami betul-betul selalu menanamkan anak-anak memberikan contoh seperti itu. Tidak ada masalah mubahalah, tidak ada Ibu. Laporan mubahalah. Mohon maaf karena saya seperti yang tadi kami saksikan, Ibu kan beragama Protestan Ibu. Tapi di keterangan yang kami terima di resume ini, yang untuk keterangan Ibu itu yang poin 15 itu adalah, saya bacakan yang mulia. Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan atau dipakai sebagai sarana. Padahal kan Ibu bersaksi tadi Nyun Sewu sudah disumpah menurut agama Protestan seperti itulah. Ini saya Bapak, hanya mencocokkan. Ini Nyun Sewu ya Bapak. Ini Nyun Sewu loh ya Bapak. Ya. Di KTP dan KK kami itu Islam Bapak. Nah itu ya, kan terbukti, terbongkar akhirnya ya. Nah itu, kita coba tanya rekan saya ya, Udin ya, mahasiswa keren nan idealis ya, berpikir jernih ya, nggak neko-neko, apalagi deal-dealan, nggak ada Leo, apalagi yang kayak kemarin itu ya, dari Semi itu udah ketuanya, udah jadi pelapornya Bang Edi, pelapor Gus Nur juga.
Kebongkar di muka lo ya. Nanti di Mimbar Tube itu belum tayang ya, apa yang dari Semi ya, mahasiswa dari Semi satu lagi ya. Keren juga itu ya, nanti kita bongkar data-datanya ya. Videonya nanti juga tayang. Nah ini Bung Udin, fenomena apa ini Bung Udin ya, termasuk kebohongan kayak ini udah makin terungkap gitu. Sebelumnya kan media mainstream kan kayaknya memoles sedemikian rupa bahwasanya ijazah itu kehidupannya sekian sempurna gitu ya. Tapi ternyata sekelas Kepsek aja bisa ngebohongin kayak gitu ya. Nah ini masuk dalam pasal penistaan agama sebenarnya ini. Tapi nanti itu urusannya lawyer ya. Tapi katanya sih, kata Bang Egy, niatnya mau lapor balik, tapi entah gimana ya urusannya ya, mungkin tunggu tuntas dulu ya kasus ini ya. Nah itu Bung Udin, gimana Bung Udin? Iya, ini memang tidak ada kejahatan yang sempurna ya, pasti. Nah Bung Udin suaranya belum dong, belum nyala itu. Oke, siap. Oke, jadi diulang-ulang. ya. Gimana? Tunggu. Nah, gimana Bung Udin? Perspektif Udin? Ya, jadi tidak ada kejahatan yang sempurna ya. Pasti ada satu titik kelemahan atau yang nanti akan terlihat juga ya, akan terbongkar juga bahwa itu merupakan kebohongan atau kejahatan ya. Dalam hal ini sebenarnya akhirnya ya sidang gugatan ijazah palsu ya, yang tadinya digugat oleh Bambang Trimulyono lewat kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sidang perdananya saya masih ingat tanggal 18 Oktober 2022. Tapi sebelum tanggal 18 Oktober, Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur itu ditangkap oleh pihak Bareskrim Polri ya, dengan tuduhan ya, atau dilaporkan karena penistaan agama ya, karena konten mubahalah ya, Gus Nur dan juga Bambang Tri ya. Kemudian gitu ya, betul. Sidang perdana yang tanggal 18 Oktober di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu akhirnya tidak juga dihadiri oleh pihak tergugat, baik tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 4 ya. Hanya tergugat 2 kalau nggak salah ya, yakni KPU. Kemudian tergugat namun tergugat 1 itu yakni Presiden Jokowi ya, yang digugat ijazahnya itu tidak hadir ya, walaupun hadir lewat Kejaksaan Agung ya sebagai pengacara negara, tapi belum mendapatkan surat kuasa dari Presiden Jokowi, hingga membuat pada waktu itu sidang dinyatakan tidak dihadiri oleh tergugat 1. Namun kemudian di berjalannya waktu akhirnya dari pihak pengacara ya, kuasa hukum dari Bambang Trimulyono mencabut gugatan ya tentang ijazah palsu ini ya, karena perkaranya belum pada pemeriksaan perkara ya, belum pada pemeriksaan perkara, dan nanti dianggapnya seri 00 dan nanti kapanpun juga bisa diajukan gugatan kembali. Namun akhirnya ini yang unik ya, akhirnya gugatannya pindah ke Pengadilan Negeri Surakarta ya, di mana kasus Gus Nur dan juga Bambang Tri ini terkait mubahalah, tapi mubahalahnya juga masih terkait dengan ijazah palsu ya, yang dituduhkan oleh Bambang Trimulyono ya. Jika di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang harus membuktikan ya bahwa ijazah yang tadi ya, yang dituduhkan Bambang Tri palsu ya Bambang Tri sendiri, tapi nanti ya di Pengadilan Negeri Surakarta yang unik adalah yang harus membuktikan keaslian ijazah Jawa adalah pihak jaksa penuntut umum. Jadi kebalik nih, jadi makin seru nih sebenarnya. Jadi kalau kita melihat kasus ini jadi sebenarnya berpindah, jadi tetap masalah ijazah palsu itu sebenarnya masih berjalan sidangnya, walaupun sidang Gus Nur dan juga Bambang Tri ini terkait mubahalah ya, tapi kan mubahalah yang dilakukan karena ijazah palsu, dan hari ini yang harus membuktikan keaslian ijazah Presiden Jokowi atau Pak Jokowi adalah jaksa penuntut umum ya. Jadi keren ini ya, sidang ini akhirnya itu. Nah, oke, baik Bos. Kelihatannya kan kalau kemarin ya, saya kan sempat jadi tim media ya. Kemarin itu jaksa sempat agak-agak ya, tahu sendiri ya, agak-agak remes-remes kepala ya, sama kelap keringet ya, pakai tisu ya. Kita nggak tahu kan, kalau memang lagi suasananya juga panas gitu kan, nggak ada AC segala macem. Nah itu kemarin memang ternyata ya, mungkin ada berkahnya juga ya. Kemarin itu sempat dicabut gugatannya karena karena pengacara itu
tidak meyakinkan bahwasanya tidak bisa menghadirkan ya, karena kan Bambang Tri kan ditangkap tuh. Nah, dan ingat juga yang ditangkap tuh Bambang Tri, sedangkan Gus Nur itu karena memenuhi panggilan, tapi ternyata ditahan juga. Nah, iya, ditahan juga, memenuhi panggilan ya. Karena saya Tejo juga ya pagi-pagi kan saya sempat makan bareng. Kocak juga kan, sorenya udah ditangkap kan, lucu juga, belum sampai turun itu nasi gitu. Nah, itu kan gugatan sidang ijazah palsu ya, karena tidak bisa menghadirkan Bambang Tri ya. Karena pengacara juga khawatir ya untuk apa sidang lagi gitu kan, karena kliennya ditahan gitu. Nah, ini berarti kan JPU kan harus menghadirkan ini ya. Iya, menghadirkan itu, ijazahnya. Jokowi ya, harus membuktikan keaslian ijazahnya. Karena kan yang jadi permasalahan akhirnya bukan mubahalahnya. Akhirnya tetap aja masalah ijazahnya itu. Tapi padahal dalam gugatan itu ternyata terkait mubahalah ya. Beberapa saksi sebelumnya juga harus mubahalah, tapi akhirnya ibu ini terbongkar ya. Untuk apa urusan mubahalah? Lawang lu situ agamanya Kristen kok. Iya, ini juga menarik. Lu kocak juga. Nah itu sebelumnya ada video juga detik-detik ya, pengacara menemukan kejanggalan bahwasannya itu. Nah ini fenomena berbohong ini sejak kapan sih? Ini kan berbohong atau mengaku-ngaku Islam, Kristen itu bingung gitu ya. Kadang-kadang banyak juga kan kayak gitu-gitu kasusnya di macam-macam lah, banyak lah, ada lah ya. Nah itu gimana nih fenomena berbohong ini? Mungkin besok ada juga ya, dulu kalau nggak salah ada juga yang bukan berbohong ya, janji gitu ya. Kalau nggak salah janji sekian 10.000 lapangan kerja gitu ya. Terus ada lagi janji ya. Terus ada lagi ngomong bukan berbohong ya, mungkin ngomong di kantong saya ada 11.000 triliun, nggak tahu itu siapa sih. Nah itu nih fenomena kayak gini nih sejak kapan sih Bung Udin ya? Jangan dibilang sejak 2014, jangan ntar kena ini RKUHP lagi ya kan. Sebelumnya juga ada ya kan, karena apa gitu loh, apa karena sistemnya atau apa gitu loh. Gimana Bung Udin? Iya, bisa jadi ya karena memang satu kebohongan besar ya untuk ditutupi, kemudian harus menghadirkan kebohongan yang lain ya. Ya karena kan kita juga ya masih bertanya-tanya, ini kenapa bisa sampai berbohong ini ya, walaupun di depan majelis hakim Bu Martarini Kristiningsih ini ya, ini kepala sekolah SDN Tirtoyoso 111 Surakarta ya. Jadi kepala sekolah saat ini ya. Jadi netizen itu juga salah menduga, dikiranya itu kepala sekolah saat Presiden Jokowi bersekolah. Tidak ya, karena kalau beliau kepala sekolah pas Presiden Jokowi sekolah ya, sekarang umurnya tua banget ya, palingnya udah umur 80-an ke atas lah, palingnya udah ya kemungkinan udah meninggal lah ya kalau sekolah pas pergantian periode ke-7 kalau nggak salah, periode ke-7 pergantian. Iya, jadi kalau kepala sekolah yang ini Bu Martarini Kristiningsih ini kepala sekolah yang sekarang ya, menjabat di SDN 111 Tirtoyoso. Dan perlu diketahui ya, kalau kita lihat di videonya yang ibunya itu mengatakan bahwa ini masalah pribadi yang sangat mendalam, ya bisa jadi kalau di KTP beliau ya, di KTP dan juga kakaknya pas disidik oleh penyidik di Polres Surakarta menyatakan dirinya Islam ya, Muslim ya, bisa jadi. Kalau di KTP tertulis Islam ya benar KTP terus Islam, atau tadi berarti dia mungkin agamanya tadinya seorang Muslim, kemudian nauzubillah ya murtad menjadi Nasrani ya, menjadi Kristen Protestan. Karena dari namanya juga sudah terlihat kan, Martarini Kristiningsih ya itu kita masalah privatnya lah ya. Tapi yang tadi ya, yang kita permasalahkan adalah pengakuannya ketika disidik. Kenapa tidak mengakui bahwa dirinya sudah menjadi Kristen, misalkan kalau tadinya Muslim ya, atau tadi memang sejak lahir memang Kristen ya. Kenapa tiba-tiba di BAP itu ketika disidik itu mengaku Muslim ya, Islam, tapi pas ketika disumpah sebagai saksi di depan majelis hakim ya, di depan hakim itu kok disumpahnya dengan Alkitab ya, dengan kitab suci mereka ya. Itu kan jelas menunjukkan fakta bahwa saat persidangan itu ya, saat dari saksi di sidang itu dirinya beragama Kristen Protestan ya. Itu kan berarti sudah berbohong ya, dalam agama saja mereka berbohong ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ya di pertanyaan baik oleh
lawyer ya dari Gus Nur dan juga Bambang Tri, oleh Bang Ahmad Hozinuddin juga Profesor Egy Sujana Matsal juga ditanyakan, ya ibu ini akhirnya menyesal juga, akhirnya mencabut BAP-nya ya karena ketahuan berbohong, karena konsekuensinya berat ya. Ibu ini bisa dijerat beberapa pasal berlapis, biasanya pasal pemalsuan identitas, memberikan keterangan palsu ya, kemudian juga ada berbohong ya di depan majelis hakim ya, bisa pasal-pasal berlapis itu yang akhirnya pernyataannya di BAP itu dicabut ya. Dan ini juga tadi ya, kenapa ibu ini bisa berbohong ya, padahal dia posisinya sebagai seorang kepala sekolah ya, kepala sekolah SD negeri ya, kemudian juga di depan majelis hakim ya, walaupun dia tidak mau mengungkapkan kenapa di KTP-nya Islam tapi agamanya Kristen, dia tidak mau mengungkapkan ya. Kemungkinan tadi bisa jadi dia tadinya Muslim kemudian murtad ya, nauzubillah, atau memang sejak lahir sudah Kristen ya, kita nggak tahu ya. Tapi itu masalah pribadi beliau. Tapi yang tadi yang kita permasalahkan berbohongnya itu ya tadi mungkin ya bisa jadi itu memang untuk menutupi kebohongan yang lebih besar, makanya dia berbohong ya. Jadi ya itu jawabannya situ aja, kenapa berbohong tadi untuk menutupi kebohongan yang lebih besar. Oke. Memang ya, menutupi kebohongan yang lebih besar. Kita nggak tahu ya kebohongannya apa lagi ya. Nah ini sidang selanjutnya kemarin sih seharusnya sudah datang ya, sudah hadir ya, dua saksi teman Jokowi ya, membawa jasanya ya. Tapi nanti kita lihat karena tertunda ya, waktu sudah habis ya, udah tutup jam kerja, hakim juga ingin pulang gitu kan. Jadi tapi kabarnya akhirnya saksi teman ditunda. Jokowi ini terkena serangan jantung. Nah itu yang satunya lagi nggak datang, Ya. ada 3 orang, yang 2 hadir, yang serangan jantung ya kita juga tahu kan, ya mungkin namanya juga udah umur kan, ya, kena serangan jantung, sakit atau apa ya kita doakan moga besok cepat pulih, bisa tunjukkan ijazah ya. Ya karena kan ditunggu sama Pak Hakim ya, itu orang udah di penjara gara-gara di laporan dia kan, ya dia harus tanggung jawab dong kan. Datang dong besok ya nggak, mudah-mudahan harus sembuh ya. Bismillah ya. Nah terus ini Bung Udin, apalagi ya tadi ya. Nah ini dampaknya ya, karena kita kan namanya juga manusia kan, harus kudu mikir kan, nanti salah-salah ngomong kena RKUHP panjang cerita gitu. Nah ini apa dampaknya kira-kira terhadap sekolahnya SD Tirtoyoso ini, Tirtoyoso 111 ya kalau nggak salah ya, 111 ya, atau 112 kurang tahu juga, pokoknya SD Negeri Tirtoyoso ya. Nah itu kan SD kebanggaan ya kalau nggak salah ya. Nah itu efeknya gimana itu sama anak didiknya? Mungkin kelas 1-nya sering diajarin cuma diajarin itu aja kali ya. Nah ini gimana nih ibu orang tua wali orang tua murid atau wali murid ya, yang mungkin melihat kasus ini ya, oh ternyata capseknya begini ya. Nah itu kira-kira ya, kalau saya ini kan mengumpamakan, kalau saya misalnya nyekolahin anak di situ ketahuan capseknya begini-begini ya saya keluarin, ngapain di situ gitu kan. Nah ini menurut Udin gimana nih, kira-kira fenomena apa yang akan terjadi nanti di SD Tirtoyoso ini? Yang jelas yang pertama adalah kredibilitas dari seorang Ibu Martarini Kristiningsih ini pasti akan tergerus ya. Jadi ya berarti tidak bisa dipercaya lagi ya, kalau tadi mau berbohong, mau ngapain, mau apa ya. Jadi akhirnya kepercayaan tadi ya untuk rekan-rekannya, kemudian orang tua mungkin ya, yang sudah mempercayai Ibu Martarini kemudian berkurang ya dengan adanya kasus ini ya. Yang pertama jelas yang akan berpengaruh adalah, kalau menurut saya pribadi ya, kalau ada yang tadi mengikuti kasus ini ya jelas ya akan melihat ke Ibu Martarini Kristiningsih sendiri ya. Bisa-bisanya beliau berbohong ya di depan pengadilan, di depan majelis hakim berbohong, itu saja ya pertama ya. Yang kedua mungkin ya untuk masalah sekolah ya mungkin tidak akan bertampak begitu besar ya, karena mungkin ini kan hanya, apalagi Ibu Martarini Kristiningsih juga membela nama baik mungkin sekolahnya ya, juga mungkin nggak terlalu signifikan ya. Tapi ya yang orang akan melihatnya ke Ibu Martarini sendiri ya, kok maunya berbohong itu, kenapa tidak apalagi ini masalah agama gitu, kenapa Krusial ya, Muslim, masalah agama ya. agamanya Kristen Protestan dan lain sebagainya. Paling ya sekitar situ sih kredibilitasnya saja. Tapi kalau masalah ke sekolahnya kan ya saya kira tidak ya, karena kan kepala sekolah kan
ya nanti juga diganti ya. Apalagi Ibu Martar ini kan udah tua ya, kan kalau PNS kan umur 60 tahun juga udah pensiun ya nantinya. Jadi ya sepertinya sih ya nggak ada masalah lah masalah SD mah kan, karena juga SD negeri ya, orang-orang juga banyak ya pada menyerbu ke SD negeri. Ya, apalagi sekarang dengan adanya zonasi ya, jadi tidak ribut-ribut lagi mau ke SD yang favorit ke apa, tapi sudah dizonasi ya. Jadi anak-anak itu ya sekolah Udah ya di dekat disempurnakan rumahnya. ya. Betul, Misalkan SD ya yang SD yang dekat, kalau SD sih biasanya memang dekat rumah banyak. Ada SMP itu ya masih jangkauan rumahnya, tidak boleh melebihi sekian kilometer. Misalkan dua kecamatan sekolahnya di SMP ini atau di SMP ini ya, seperti itu sudah zonasi. Jadi ya secara sekolahnya saya rasa tidak akan berdampak buruk lah pada sekolah dan sebagainya. Tapi ya pada pribadi Ibu Martarini Kristiningsih sendiri, karena kan kepala sekolah setiap saat bisa ganti. Gitu. Oke, Bung Udin, ya gitu aja kali ini karena kita sudah lumayan lama ya diskusi ya, takut penonton juga bosen kan nanti kan. Jadi nanti kita lanjutkan kembali ketika kita dapat bahasan-bahasan yang lebih menarik. Sekian dari saya, orang lembur dari Antar Berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.